Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi hadhihi lailah, di malam hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Apalagi kita sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana 10 awal bulan Dzulhijjah ini bagian dari bulan haram, bulan di mana kita untuk memperbanyak amal saleh dan Allah akan melipat gandakan di bulan tersebut dari amal saleh kita. Ya. Dan bagian dari amal saleh adalah menuntut ilmu, menimba ilmu. Ilmu yang dapat memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah menjadi perhatian lebih bagi kita yang mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu bahasa Arab ini, apalagi di bulan-bulan yang haram, harus lebih semangat. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amali bani Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Kalau biasa kita membaca Al-Quran satu huruf, dilipat gandakan al-hasanah bi asyri amthaliha. Dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka di bulan-bulan yang haram, ya, akan dilipat gandakan lebih dari 10 kebaikan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka sudah barang tentu kita harusnya lebih semangat lagi di bulan-bulan yang haram ini. Selain kita mengamalkan amalan yang utama di awal bulan Dzulhijjah seperti as-siyam, puasa, yang ternyata dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, ya. Lalu takbir dan zikir, ya, di 10 hari pertama, ya, yaitu di bulan Dzulhijjah, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, ya, itu semua menggunakan bahasa Arab kan ya, takbir. Bagaimana kita memahami makna takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, ya, dengan takbir muqayyad, ya, yang dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu ataupun takbir mutlak tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu, ya. Lalu bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, al-hajju mabrurun, laisa lahu jazaa illal jannah, ya. Maka haji yang mabrur, yang diterima, yang makbul, mabrur, diterima, diberkahi, adalah haji yang ketika seusai ibadah haji, dia tidak bermaksiat dengan apa yang pernah dia lakukan sebelum ibadah haji. Ya, lalu menjadi lebih baik itu adalah haji yang mabrur, tidak ada balasan, ya, kecuali surga Allah tabaraka wa taala. Ya, lalu ada ibadah kurban, ya, kurban saja pakai bahasa Arab dari kata qarraba yuqarribu, kurbanan. Mungkin ummahat pernah belajar ya,
kata qaribun. Nah, al-masjidu qaribun. Qarib artinya dekat, ya. Kurban adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara, ya, penyembelihan ibadah kurban yang Allah abadikan dalam kisah Ismail alaihi salam dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Maka itu semua menggunakan bahasa Arab, dari ibadah kurban, ibadah haji, ya. Orang kadang dipanggil Ibu Haji, Pak Haji, padahal haji bukan gelar, tapi panggilan dari tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ketika ummahat mungkin melaksanakan ibadah umrah, lalu banyak pedagang yang memanggil haji, haji. Padahal kita adalah orang yang melakukan ibadah umrah gitu ya. Karena di antara tamu-tamu Allah, ya, haji adalah orang-orang yang bertamu, ya, ke Baitullah, ya, ke rumah Allah, Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya, dan melaksanakan ritual ibadah haji ataupun ibadah haji kecil yaitu umrah. Nah, ya. Ini mukaddimah berkaitan dengan eh, ilmu bahasa Arab itu, urgensinya mempelajari ilmu bahasa Arab. Jadi tidak usah ragu lagi kalau kita belajar bahasa Arab nanti begini, begini, begini dan begitu, manfaatnya kurang dan lain sebagainya. Ya tentu eh, tidak ada keraguan ya, la raiba fi. Tidak ada keraguan dari pelajaran bahasa Arab ini. Insyaallah taala sangat bermanfaat ya untuk setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Darsun al-an fi safhati sab'ah wa arba'un. Ya, pelajaran kita masuk di halaman 47 ad-dars tasi'. Alaysa kadzalik ya ummahat? Kalau ditanya alaysa kadzalik maka jawabannya apa? Bala ya Ustaz. Bala, sahih, ya. Bala. Nah, ya. Bagi yang tidak menyimak ya nanti bisa interaktif ya secara langsung ya, aktif untuk berbicara. Ya, baik. Kita masuk ke dalam ad-darsut tasi', ya, mengenai na'at dan man'ut, ya. Mengenai sifat dan yang disifati, ya. Kalau kemarin kan tulisannya na'at man'ut ya, sekarang kita ganti dengan istilah sifatun, ya, sifah wal mausuf. As-sifatu, ya, as-sifatu wal mausuf, ya. Sifat dan yang disifati. Artinya sama, na'at man'ut, dengan istilah yang berbeda saja, ya. Agar ummahat nanti ketika ada pelajaran lain di tempat yang lain terkait dengan ilmu bahasa Arab tidak kaget gitu ya. Oh, maksudnya itu. Sifat mausuf itu artinya na'at man'ut, ya. Nah, kita mulai pada bagian yang hamzah atau bagian alif, ya. Eh, Ana akan bacakan, ummahat bisa ikuti bersama-sama ya. Man hadzal rajulu, bisa. Man hadzal Man rajulu. hadza rajulu. Naam, ya biasanya kalau ibu-ibu kan kompak ya. Kita mungkin sama-sama mohon dinyalakan mic-nya bagi yang tidak menyimak ya, agar kita melatih ya. Huwa Abbasun. Huwa Abbas. Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun.
Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Ma Ma hadza? Hadza tuffahun. Hadza tufahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun Sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu lughatun Lughatun jamilatun. jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun qalibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Mahmudun qalibun kaslan. Ya. Kaslanun. Kaslanu dia tanpa tanwin ya. Kaslanu. Kaslanu bukan nun, ya. Ya, dia tidak bertanwin ya. Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana qalibun. Anta talibun jadidun? Anta qalibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Na'am, ana Talibun jadidun. Masya Allah, mumtaz ya. Barakallahu fikunna pada ummahat yang telah membaca bersama-sama. Kita akan bahas arti terlebih dahulu ya, sebelum nanti ke kaidah. Man hadzal rajul, apa artinya nih ummahat? Siapa laki-laki Siapa laki-laki ini? Ya, siapa laki-laki ini atau siapa laki-laki dewasa ini? Nah, lebih detailnya. Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Ya, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Artinya? Abbas orang pedagang. Seorang pedagang. Iya, tajir itu pedagang, jangan sampai lupa. Abbas pedagang. Bukan kaya, bukan. Ya. Mungkin pedagangnya rata-rata pedagang kaya raya ya di Arab ya, makanya dibilang tajir. Iya, tajir. Iya, dia nggak tahu di Indonesia kan pedagang ada juga yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, makanya tidak disebut tajir melintir ya, tetap tajir itu tetap pedagang. Nah, ya. Lalu berikutnya Abbasun tajirun goniyun. Apa artinya? Abbas adalah pedagang yang kaya. Nah, pedagang yang kaya. Nah, kaya itu bukan cuman kata sifat, tapi susunannya adalah susunan sifat, ya. Makanya kita lihat di sini Abbas tajirun goni, ya. Dengan kaidah Abbas adalah mubtada, ya. Tajir adalah pedagang. Goni yang kaya. Ada yang di sini. Sifat. Karena ini adalah sifat dan yang disifati. Dan ini adalah bagian dari khobar. Ya, insyaallah hampir semua ummahat sudah bisa memahami ini. Ya, fahim tunnah insyaallah. Fahimna insyaallah. Iya. Berikutnya, Hamidun mudarrisun. Apa artinya? Hamid Orang pengajar. guru. Iya, seorang guru atau pengajar. Ya. Hamidun mudarrisun jadidun.
Hamid, guru yang Hamid, baru. guru adalah yang baru. guru baru. Guru yang baru. Jadid adalah sifat, mudarris adalah man'ut yang disifati. Hamid adalah mubtada, mudarris jadid adalah khobar, ya. Ini harus diingat dan diserapi ya ke dalam hati agar kita bisa praktek lebih jauh lagi karena nanti akan ada variasi yang berbeda, ya. Ini naat man'ut ini nanti akan bermutasi dengan cara yang berbeda. Mubtada khobar juga sama. Jadi harus diperhatikan nih. Ya, intinya harus diperhatikan. Ma hadza, apa artinya? Apa ini? Hadza tuffahun. Ini apel. Iya, apel. Kenapa di sini menggunakan kata apel, tidak menggunakan burtukal, ya, atau inab dan lain sebagainya? Karena tuffah ini yang paling disukai dan yang paling simpel ya untuk sarapan, untuk makannya orang Arab ya. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Apa artinya? Apel Apel adalah buah yang lezat. Apel adalah buah yang lezat. Ladzidatun ya. Sifatnya harus mengikuti yang disifati. Naatnya harus mengikuti man'utnya dalam masalah muadzakkar muannats atau dalam masalah bilangan. Jumlah bilangannya buahnya satu, ladzitnya juga satu ya. Ladzidatun muannats karena fakihatun juga muannats. Nah, madzalika Apa itu? Apa itu? dzalika usfurun. Itu adalah seekor burung. Iya. Usfur itu adalah burung. Kalau Umahat cari di Google Translate, betul. Nah, tapi kalau secara bahasa Arab, usfur itu burung pipit ya, burung kecil. Ya, burung yang kecil bisa disebut dengan burung pipit. Ya. Al-usfuru ta'irun shagirun. Apa artinya? Burung itu adalah burung yang kecil. Iya. Burung itu adalah burung yang kecil. Nah, bahasa Arabnya burung adalah ta'irun. Bahasa Arabnya burung adalah ta'irun. Ada dua ya. Ada ta'irun, ada toirun ya. Jadi sama ya artinya toirun pakai ya. Toirun. Nah, bisa ta'irun, bisa toirun. Tapi kalau ditambahkan tak marbutoh, kalau di buku kan ta'irotun. Panjang ta'irun gitu ya. Tambahkan tak marbutoh. Ta'irotun. Maka artinya bukan burung, tapi artinya adalah pesawat ya. Ta'irotun artinya pesawat ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kenapa pesawat ta'irotun? Karena diambil dari kata toirun atau ta'irun. Ya, tidak ada pesawat yang bentuknya seperti kucing gitu ya. Namanya pesawat bentuknya seperti burung. Nah, ya. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Apa artinya? Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Iya. Al-Arabiyyah itu bukan berarti Arab saja gitu ya. Ada makna yang tersirat di situ menjadi bahasa Arab. Bahasa Arab, lughatun adalah bahasa. Makanya ada durusul lughah ya. Kalau pakai alif lam menjadi al-lughah. Kalau tidak pakai alif lam, lughatun. Karena dia sifatnya khobar, setelah mubtada al-Arabiyyah mubtada, khobarnya adalah lughatun sahlatun, maka dia tidak bertanwin. Ya, dia tidak beralif lam, afwan, dia tidak beralif lam. Maka dibacanya lughatun sahlatun. Ya, sahlatun diambil dari kata sahlun. Ya. Karena sahlatun mengikuti lughatun yang muannats, bahasa yang mudah. Jadi sepakat ya, sesuai dengan kalimatnya bahasa Arab bahasa yang mudah. Sahih atau khata nih Umahat? Enggak, Iya, susah banget. sebenarnya Susah, yang susah Ustaz. bukan bahasanya ya. Kira-kira siapanya? Kapasitas otak. Kepalanya, Ustaz. Uh,
Mungkin bukan kepalanya ya, Otaknya. bukan otaknya, tapi hirsnya ya. Hirs, otak manusia itu sesuai karena kan Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu nggak akan membebani sesuai dengan kemampuannya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kemampuan manusia kan berbeda-beda. Sedangkan bahasa Arab itu bisa semua ya, semua kemampuan otak manusia ya, semua kemampuan otak manusia. Berarti yang kurang adalah hirsnya. Hirs itu adalah semangatnya, ya, kegigihannya, ya, perjuangannya, pengorbanannya, ya. Seberapa besar pengorbanan kita untuk belajar bahasa Arab? Seberapa besar semangat kita untuk belajar bahasa Arab agar bisa mengangkat kebodohan dari agama kita dalam mempelajari agama kita, ya. Makanya dilihat di sini pada kalimat berikutnya, al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Apa artinya nih, Umar? Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Jamilah, indah, sahih. Ya, lughatun jamilatun, ya. Jamilatun mengikuti lughatun, ya. Jamilatun mengikuti lughatun, ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah, ya. Apa buktinya? Al-Qur'an, Iya. ya. Buktinya Al-Qur'an. Mungkin pernah mendengar bacaan masing-masing kitab suci sebelum Al-Qur'an gitu ya. Ada bacaannya Taurat ya, orang orang Yahudi membaca Taurat ya, tentu tidak seindah bacaan Al-Qur'an. Nasrani pun demikian, tidak seindah dengan bacaan Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab. Naam. Ammarun talibun mujtahidun. Apa artinya, Umar? Ammar Amar yang adalah pelajar murid yang rajin. rajin. Pelajar yang apa? Rajin. Mujtahid. Rajin. Ya. Jangan mentang-mentang sebelahnya kaslan itu malas, jadi lawannya rajin gitu. Tidak seperti itu. Ya. Jadi rajin itu bahasa Arabnya adalah nasyitun. Ya. Nasyit artinya rajin. Ya. Kalau mujtahid itu orangnya sudah pasti rajin. Berarti apa nih artinya yang lebih tepat? Tapi belum tentu bersungguh-sungguh nasyid itu. Rajin tapi tidak cerdas Tekun. ya repot ya. Tekun bukan Ustaz. Nah, mujtahid itu artinya punya tekad atau bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh ya. Nasyid itu bisa tekun, bisa rajin. Tapi kalau orang yang bersungguh-sungguh pasti rajin, ijtihad. Dari kata ijtihad, ijtahada yajtahidu. Mungkin pernah mendengar ijtihad ulama gitu ya. Nah, mujtahid adalah orang yang bersungguh-sungguh ya. Kalau nasyid rajin belum tentu bersungguh-sungguh. Rajinnya aja, semangatnya aja gitu ya. Tapi kesungguhannya kurang ya. Nah, ini bedanya mujtahid dengan nasyid. Wa mahmudun talibun kaslanu. Apa artinya? Dan Mahmud adalah murid yang Mahmud malas. murid yang malas. Ya, pelajar yang kaslan. Kaslan itu malas ya. Tapi lebih tepatnya kaslan itu malas sekali. Ya, malas sekali. Ya. Dan kaslan ini adalah suatu kata yang akhirannya tidak boleh bertanwin. Ya. Nanti akan ada pembahasannya ya. Nama-nama orang yang tidak bertanwin kan kita sudah belajar ya, Fatimatu. Nah, ini ada sifat atau isim ya, kata yang tidak bertanwin. Ya, yang tidak bertanwin. Ya. Aslinya kaslan itu adalah kasal. Ya, kasalun. Ya, kasalun. Dia bertanwin ya, kasalun. Artinya malas saja.
ya, malas. Makanya kan dalam doa Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Ya. Kalau kaslan itu malas sekali, orangnya malas sekali. Gitu ya. Kaslanu. Nah, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna. Ya. Berikutnya man anta, apa artinya? Siapa kamu? Ya, ana talibun. Saya Saya pelajar. adalah seorang murid. Murid pelajar. Sahih. A anta talibun jadidun? Apakah Apakah kamu kamu murid baru? baru? Murid yang baru. Naam, ana talibun jadidun. Ya, Betul. Ya, saya murid yang baru. Murid yang baru. Sahih. Ini semua adalah kalimat na'at dan man'ut, ya. Jangan sampai terlupa talibun jadidun, mahmudun talibun kaslanu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita latihan. Ya, hal min soal ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Maafi soal, tidak ada yang ditanyakan insyaallah ya. Maaf visual. Kita lihat di latihan ya Arab gundul ya. Kita mulai Arab gundul ya, sedikit demi sedikit. Ya, dibaca sama-sama saja ya ummahat untuk mempersingkat waktu dari raqam wahid bisa dibaca serentak wahid ihsan salasa. Muhammadun talibun qadimun. Qadimun ya. Muhammadun talibun qadimun. Artinya apa nih, Umar? Muhammad adalah murid lama. Murid yang lama ya. Sifatnya kembali kepada siapa? Sifatnya kepada Pelajar. Muhammad. Iya. Oh. Iya, sifatnya kepada si pelajar. Tolibun. Dan pelajar ini namanya adalah Muhammad ya. Pelajar ini mengabarkan bahwa yang namanya pelajar ini adalah Muhammad. Seperti itu. Muhammad adalah mubtada, khabarnya tolibun qadimun. Ya. Dan di dalam khabar ada na'at man'ut. Na'am. Sama semua ya, dia bertanwin semua. Muzakkar semua. Ya. Rakam isnan dibaca sama-sama wahid isnan salasa. Alika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa jadidun. Naam, Masya Allah. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Apa artinya? Apakah itu laki-laki dewasa baru? Tidak. Dia pengajar yang baru. Tobib, dokter. Iya. Ya. Dokter. Ya, mirip ya. Sebenarnya nggak mirip ya. Tabib itu bukan mudaris ya. Tabib itu dokter ya. Tidak, dia adalah seorang dokter yang baru ya. Adzalika rajul mudarris jadi apakah lelaki itu guru yang baru? Tidak, dia dokter yang baru. Ya, insyaallah sahlun jiddan. Jadi yang bilang katanya susah, nggak susah, Umar. Ya, insyaallah mudah. Tergantung siapa yang kita ajak yang belajar ya. Ya, kita belajar dengan siapa ya. Berikutnya rakam salasa, wahid isnan salasa. Kok durusun? Dari mana durusun? Darsun. Ya, atau melihat gambar atau tulisan paling depan ya, durusulullah, jadi dibilang durus ya. Tidak ya, darsun ya. Hadza darsun sahlun. Nah, artinya apa, Umar? Ini ada pelajaran yang mudah. Nah, ini pelajaran yang mudah.
Ya, sahih. Hada mubtada darsun sahlun khobar. Di dalamnya naat dan man'ut. Ya, sahih. Rakam arba'ah. Wahid, itsnan, talatah. Abbasun tajirun Tajirun syahirun. syahirun. Naam. Syahirun. Ya, Syahrun. artinya Abbas pedagang yang terkenal. ya masyhur. Masyhur itu objeknya. Masyhur itu orang yang terkenal namanya. Kalau syahir itu sifatnya. Sifatnya terkenal, ya. Maka diindonesiakan ya dan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi masyhur. Itu bahasa Arab ya, masyhur. Nah, ya pedagang ya. Abbas adalah pedagang yang terkenal. Ya, sahih. Ya. Rakam hamsah. Wahid, itsnan, talatah. Bilal Bila muhandisun kabirun. Kabirun. Muhandisun kabirun. Artinya, Bilal mm-mm. muhandisun apa sih? Muhandis. Ada yang tahu muhandis? Muhandis Ah, arsitek. Arsitek atau Ya, insinyur arsitek atau Besar. insinyur yang besar. besar, Besar. sifatnya besar. Maksudnya besar apa nih? Besar Besar Eh, namanya. Udah profesional gitu. Ya, udah besar terkenal. namanya atau besar badannya? Besar namanya. Ya. Besar badannya kayaknya. Sifat ini ditujukan kepada muhandis ya, kabir. Kalau besar namanya syahir namanya. Syahirun ya. Kalau kabir di sini berarti apanya nih? Badannya yang besar. Badannya Ya, berarti. badannya yang besar ya. Kalau namanya yang besar berarti syahir jatuhnya. Ya. Bisa juga umurnya. Kabir itu bisa juga umurnya. Ya, biasanya ditambahkan itu. Bilal muhandis kabir fi sinni. Fi sinni ya. Sin ya. Kadangkala sinnun itu artinya apa? Yang Cina, ada ya? di pakai sin ya. Ya. Sinnun. Ya, apa artinya sinnun? Ini pelajaran anak TK. Sudah hafal anak TK. Ya. Sinnun apa? Anak SD juga. Gigi. Ya. Gigi. Nah, kenapa sinnun itu gigi? Karena diambil dari kata sanatun, umur. Usia manusia itu dihitung dari giginya yang tumbuh. Makanya di dalam bahasa Arab sinnun itu bisa diartikan gigi atau umur. Ya, makanya ada kalimat Bilal muhandisun kabirun fis sinni. Ya, pakai fi sinni. Di dalam umurnya, maksudnya umurnya tua, ya. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah fahimna. Rakam 6, wahid, itsnan, thalatha. Lughatun so'batun. Ya, lughatun so'batun. Ini udah ada harokatnya ini. Ya, jadi tidak perlu meraba-raba lagi. Al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Nah, apa artinya Umar? Bahasa Inggris bahasa yang susah. Ya, Masya Allah. Ada yang tahu nih, inkilizia itu bahasa Inggris ya. Lalu apa bedanya dengan injilizia? Kalau injilizia bahasa Inggris juga sama dengan al-inkilizia. Ya. Beda dengan inkaltaro itu namanya negaranya. Ya. Jadi inkilizia adalah bahasa Inggris, adalah bahasa yang susah. Nah, susahan mana? Bahasa Arab apa bahasa Inggris, Umar? bahasa Arab.
Arab. Bahasa Arab karena kita orang Indonesia. Kan gitu ya. Coba kalau tanya orang Arab ya, yang tidak pernah ke Indonesia, kira-kira susah gak bahasa Indonesia? Ya, sa'bah juga Susah. gitu ya, susah juga ya. Jadi mindset susah itu untuk bahasa Inggris, bahasa Arab itu harus dihilangkan. Insya Allah mudah, sahlun, jiddan, ya, insya Allah mudah sekali. Kalau paham, kalau tidak paham, semua juga akan menjadi sulit. Nah, rakam sab'ah, silakan. Wahid, itsnan, thalatha. A'anta rojulun ghaniyun? La, ana La rojulun. ana rojulun fakirun. Fakirun. Fakirun, Masya Allah. Artinya, Apakah kamu laki-laki dewasa yang kaya? Tidak, saya laki-laki dewasa yang miskin. salah lagi kan? Fakir, fakir. Ya, fakir tidak punya apa-apa. Miskin masih punya apa-apa, namun tidak tercukupi. Ya, jadi antara rajulun goni. Ya, apakah engkau laki-laki yang kaya raya? Ya, laki-laki dewasa yang kaya raya? Tidak, saya laki-laki yang fakir, tidak memiliki apa-apa. Ya. Berikutnya, rakam thamaniyah. Wahid, itsnan, thalatha. Al-Qahiratun Madinatun kabirun. Coba diulang sama-sama ya, ummahat. Wahid, itsnan, thalatha. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kabirotun. Ada taknya di situ. Mengikuti Madinatun, ya. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Apa artinya, Umar? Kairo adalah kota besar. Kairo adalah kota yang besar, sahih. Jadi Madinah kalau dia tanpa alif lam ya. Madinahnya tidak pakai alif lam, maka dia disebut dengan kota. Ya. Kahiro atau Kairo adalah kota yang besar. Aina Qahirah? Di mana Qahirah itu, Ummahat? Misra. Ya, fil Misra, ya, fi Misra atau Misr. Ya. Misr artinya Mesir ya. Kalau dia kemasukan fi, maka yang harusnya dia kasrah menjadi fathah, menjadi Misra ya. Bukan combro ya, tapi Misra. Nah, ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Rakam tis'ah, wahid, itsnan, thalatha. Anta mudarrisun qadim. Qadimun. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Anta mudarrisun qadim. Apa artinya di sini? Apakah engkau guru utama? Yang lama. Tidak, saya adalah guru yang baru. Guru yang baru, mumtaz ya. Jadid, qadim, lawannya ya, itu antonimnya. Ya. Rakam asyara, rakam akhir. Silakan. Hamidu thalibun kaslanu. Kaslanu. La huwa bun mujtahidun. Ya. Ahamidun ya, bukan du. Ya. Hamid itu tanwin ya. Ahamidun talibun kaslanu la huwa talibun mujtahid. Apa artinya? Apakah Hamid Apakah malas? yang malas? Tidak, dia murid yang bersungguh-sungguh. Iya, mumtaz ya. Dia murid yang bersungguh-sungguh, mujtahid ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal. Masya Allah. Maafi Ya, ini
tandanya bukan sokbun ya, bukan sokbatun, salatun, jiddan ya. Bahasa Arab itu ternyata mudah. Biasanya kalau diterangkan ada pertanyaan, banyak yang nanya, yang bingung ya. Tapi ini paham semua ya. Tandanya antunna mahiratun ya. Ummahat sekalian adalah mahirat ya. Mahir-mahir ya. Naam. Maafis soal ya. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua. Apa yang harus dilakukan di halaman 49 ya, latihan kedua. Ba' fil faragi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Nah, perintahnya adalah ba', letakkan ya. Kalau ketemu anak yang bawa sesuatu lalu kita perintahkan, letakkan ya, kata perintah gitu. Maka kita bisa menyebutkan ba' huna, letakkan sini. Ya, letakkan sini. Jadi nanti praktek ummahat ya. Ba' huna, letakkan di sini. Ba' hunaka, letakkan di sana. Ya. Jadi menyuruh, memerintahkan dengan ungkapan ba'. Fil faragi. Ya, letakkan di dalam bagian yang kosong atau titik-titik di bawah ini ya. Yang kosong kan ada ya, farag itu kosong. Makanya ada istilah nikmatul farag. Wah, nikmat waktu luang ya. Fil jumalil atiyah, di dalam kalimat-kalimat berikut. Ya, ini sering kali kita sampaikan al-atiyah itu berikutnya ya. Na'tan, sifat munasiban yang cocok untuk kalimat-kalimat ini. Nah, ini mungkin satu-satu nih Umar. Ya, tadi bolehlah semangat-semangat nih karena sama-sama yang nggak bisa baca tinggal ikutin teman-temannya gitu ya. Nah, sekarang kita coba satu-satu nih. Yang izin menyimak sudah Ibu Dewi saja ya. Izin menyimak Ibu Dewi. Kalau untuk Ibu Dokter sudah bisa nggak kira-kira? Nah, nanti mohon Umu Adlan bisa ditanyakan ya. Baik, berikutnya yang pertama Ibu Dede. Sudah bisa mengikuti Ibu Dede? Insya Allah bisa, Ustaz. Insya Allah. Rakam wahid. Nomor 1, silakan Ibu. Bismillah. Khadijatu tholibatun. Toknya yang panjang apa li-nya yang panjang? Coba. Diulang ya. Khadijatu tholibatun. Qadimatun. Qadimatun. Nah, ya. Sahih ya. Syukran kepada Ibu Dede. Perhatikan nih Ummahan. Cara bacanya jangan mentang-mentang Khadijah tuh ada ya-nya ya. Khadijah tuh tholibatun. Qadimatun. Kebetulan Qadimatun sama dengan Khadijah. Ingat toknya dia panjang. Tholibatun. Khadijah tuh tholibatun. Qadimatun. Nah, ya. Khadijah adalah pelajar yang lama sahih ya, menggunakan tak marbutoh sifatnya. Karena yang disifatinya adalah tak marbutoh juga mu'annas tholibatun. Nah, berikutnya rakam isnan. Ibu Dede bisa menunjuk satu orang. Ya, silakan Ibu Dede bisa tunjuk siapa? Mbak Esa aja. Ya, silakan Mbak Esa atau Ibu Esa, silakan. Nomor 2. Khalidun tajirun fakirun. Nah, ini juga nih. Fakirun, mentang-mentang Nggak panjang. tajirun. Iya. Apa nih, Sob? Coba diulang. Khalidun tajirun fakirun. Fakirun. Ya, ini kebalikannya nomor 1 nih. Ya. Terima kasih Ibu Esa. Barakallahu fiqh. Khalidun tajirun fakirun. Nah, salah tuh. Fakirun. Kebetulan pakainya fakirun. Ya, Khalid pedagang yang fakir. Ya, itu kayaknya hanya berlaku di Indonesia ya. Pedagang di Arab itu pasti goni. Ya, pasti goni.
ya. Perekonomiannya pasti bagus ya, goni. Nah, ya. Berikutnya, silakan Ibu Esa bisa dipilih ummahat yang lain. Ummu Adlan deh. Naam, Masya Allah. Silakan Ummu Adlan. Rakam salasa. Al-Arabiyatun Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Masya Insyaallah. Allah. Artinya, Bahasa Arab, bahasa yang mudah. bahasa yang mudah. Ya. Ini mengikrarkan langsung sepertinya ya, bahwa bahasa Arab bahasa yang mudah. Begitu ya? Sugesti. Ya, Masya Allah. Ya. Syukran barakallahu fiki kepada Ummu Adlan. Al-Arabiyyah lugatun sahlatun. Ya. Berikutnya, silakan Ummu Adlan bisa dipilih. Mbak Runi, tafadol. Ya, silakan pada Ibu Runi. Bismillah. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Nah, artinya? Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Ya, mumtaz ya. Syukran kepada Ibu Runi. Perhatikan ummahat, karena kan domirnya atau kita ditujukan untuk perempuan ya. Ummu Adlan tadi mengatakan tafaddal ya, tafaddal untuk laki-laki. Kalau tafaddali untuk perempuan, ada kata li ya, untuk perempuan ya. Silakan tafaddali kepada Ibu Runi memilih di antara ummahat yang lain. Mbak Vina. Ya, silakan Mbak Vina atau Ibu Vina di nomor yang kelima, rakam khamsah. Tafadhali. Apa? Tufahun At-tufahu, ulang. Tufahun fakihatun lazizatun. Ya, at-tufahu apa at-tufahun? Diulangi. At-tufahun. Nah, dia tidak bertanwin, kan ada alif lam. Oh iya. Ya. At-tufahu fakihatun lazizatun. Fakihatun ladzizatun. Mumtaz ya. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Syukran kepada Ibu Vina. Ya. Silakan Ibu Vina bisa memilih. Ya. Siapa tadi yang belum ya? Yang belum. Siapa yang belum? Mbak Teta. Mbak Teta. Silakan. Ya, Nomor silakan 6. Nomor 6 Ibu Teta. Silakan. Ya. Ana mudarrisun jadidun. Masya Allah. Ya. Syukron kepada Ibu Teta. Ana mudarrisun jadidun. Sahih. Ya. Mudah ya. Mudah sekali nih. Ya. Ana mudarrisun qadimun. Dan lain sebagainya. Ya. Sesuai dengan namanya, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Jadi insya Allah mudah. Rakam sab'ah. Silakan Ibu Teta memilih. Masih ada yang belum? Nah, kalau tidak ada, boleh dipilih lagi yang lain, yang sama, yang sudah. Silakan Ibu Teta. Bu Dede aja. Ya, silakan. Nomor berapa tadi ya? Sab'ah. Nomor 7 sekarang. Ya. Muhammadun Tobibun Jadidun. Jadidun. Iya. Sesuai ya, sesuai dengan nadanya. Muhammadun Tabibun Jadidun. Apa artinya? Muhammad dokter yang baru. Dokter yang baru. Sahih. Ya. Berikutnya, silakan Ibu Dede memilih. Teh Esa lagi saja, Ustaz. Oh, Masya Allah. Silakan. Ya. Berarti Ibu Esa Sunda ya? Kenapa Ustaz? Orang Sunda berarti ya? Orang Sumatera Ustaz, tapi Orang suami Sumatera. Sunda. Oh, iya. Ya, silakan Ibu Esa. Al-inkiliziyatu lughatun so'batun. So'batun, mumtaz. Syukran kepada Ibu Esa. Al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Ya. Rakam tis'ah, silakan Ibu Esa memilih. Ummu Adlan lagi.
Silakan Ummu Adlan. Kayak lingkaran ya. Iya. A'anta tolibun jadidun. Artinya Apakah itu murid baru? apakah anta? Oh, Anta. apakah kamu murid Ah. baru? Sahih. Ya, apakah kamu murid yang baru? Syukron kepada Ummu Adlan. Terakhir, silakan Ummu Adlan memilih. Teta. Ya, silakan. Ibu Teta, tafadhali. Nomor berapa? 10 terakhir. 10. Mm-mm. Al-Qahiratun Koknya Madinah. panjang. Al-Qahiratun Madinatun Kabiratun. Ya. Lihat Al-Qahirah itu pakai alif lam tidak? Ya, Alif kalau lam. pakai alif lam berarti dia tidak bertanwin. Oh, Ya. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Iya, Madinatun Ya. Madinatun Kabiratun. kabiratun, sahih. Kabiratun. Ya. Al-Qahiratu Madinatun kabiratun, mumtaz. Ya, artinya apa? Kota Kairo adalah kota yang besar. Kota yang besar, sahih. Dan perhatikan Al-Qahirah, ya, dia ada alif lamnya. Oh iya. Ya, kalau ada alif lamnya dia berdomah. Kalau nggak ada alif lamnya berarti dia bertanwin. Yaitu musuh ya, musuhnya tanwin adalah alif lam. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah al-qahiratun ya, seperti itu. Pahim tuna insyaallah Ummahat. Fahimna. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Mafi soal. Ya. Mudah sekali ya, Masya Allah. Di kelas ini tidak ada hambatan ya. Mudah-mudahan seterusnya. Kita berharap seterusnya. Karena Naat Man'ut ini kelihatannya masih mudah ya. Masih mudah, tapi nanti akan insya Allah ya, mudah-mudahan mudah terus ya. Mudah-mudahan. Baik, kita lihat bagian 3 ya. Kalau tadi kan naatnya yang kita tempelkan. Sekarang man'utnya yang disifatinya. Ya, yang disifatinya itu apa? Fil makanil khali. Letakkan di tempat yang kosong. Ya. Makan itu tempat. Fil jumalil atiyah man'utan munasiban. Ya, yang disifati ya, atau bendanya atau objeknya ya, yang disifati. Tentunya harus cocok sesuai dengan kalimat ya. Kita mungkin sama-sama saja, mudah-mudahan ini mudah ya. Nomor 1, kira-kira apa nih Ummahat? Wahid, Itsnan, Tsalatsa. Lugatun sahlatun. Nggak ada jawaban lain ya. Lugatun al-Arabiyah itu sahih. Rakam Itsnan. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. Ana qadimun. Ya, ana tolibun. Toknya panjang dua harokat matobi'i. Ya, double tuh dikasih tahu. Tolibun. Qadimun. Sahih ya. Rakam Tsalatsa. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. Ammarun tajirun ghaniyun. Ya, ada tajirun ghaniyun boleh. Ya, sekali-sekali lah mudarrisun ghaniyun boleh. Ya. Apalagi yang bisa ditempelkan selain tajirun? Tobibun, muhandisun, ya. Tolibun, ya. Waladun juga boleh. Waladun ghaniyun, rajulun ghaniyun boleh. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Jadi luas sekali ya. Ini kebetulan kosakata yang sudah kita pelajari. Kalau yang tidak ya di luar kosakata yang kita
pelajari banyak sekali. Ya, baik. Berikutnya rakam 4. Titik-titik Hada hada, ya, qalamun silakan. maksurun. Maksurun, ya, qalamun maksurun. Boleh nggak selain qalamun? Apa contohnya? Miftahun. Miftahun, wah repot ya nggak bisa masuk. Ya, apalagi selain miftahun? Kursiyun. Kursiyun, ya, maktabun, ya, Sarirun. sarirun, ya. Yang nggak bisa itu kolbun, ya, nggak bisa kolbun, ya. Karena ini zohirnya, ya, bukan secara maknawi. Hadza kolbun maksurun, ya. Apa artinya kolbun? Hati. Iya, ya. Hati yang rusak, ya, maksudnya hati yang patah itu bukan digunakan untuk itu, ya. Tapi zohirnya patah. Beda lagi nanti, ya. Biasanya kolbun marid, ya. Kalau kolbun itu marid, ya. Artinya sakit, ya. Nah, berikutnya. Nah, Faisal titik kaslan. Nah, apa nih kira-kira? Tolibun. Tolibun. Ya. Tolibun. Mudah-mudahan bukan mudarrisun ya. Ya, bisa juga tapi tolibun ya bisa. Terus muhandisun bisa dan lain sebagainya. Ya. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Mafi soal. Maafis soal. Terakhir bagian 4 ya. Ini yang mungkin harus diperhatikan. Kaslan, jau'an, atsyan, ghadban, mal'an. Dia tanpa tanwin. Dia tanpa tanwin, ya. Berdomah saja. Karena memang artinya adalah penekanan pada sifat tersebut. Contoh kaslan artinya malas sekali. Dari kata kasalun. Jau'an, apa artinya Ummahat? Lapar. Lapar. Iya, jau'an itu artinya lapar sekali. Kalau lapar saja ju', ya, ju' dalam surah Quraisy kan ada. Min ju'in wa amanahum min khauf, ya. Ju', ya. Atsyan, apa artinya atsyan? Haus sekali. Haus. Dari kata atos, ya. Apa atos kalau bahasa Sundanya? Keras. Ya, keras, ya. Ya. Udah. Apa? Udah, ya. Atos, ya. Ini atsyan, haus sekali. Ghadban, apa artinya ghadban? Marah sekali. Iya, marah sekali. Dari kata ghadabun. Makanya ada kata la takdhab. Nah, itu kata kerjanya. Ya. Yang terakhir mal'an. Penuh sekali. Iya, penuh sekali. Ya. Dari kata mal'un, ya. Mal'un, ya. Naam. Hal min soal ada yang ditanyakan untuk tugas, ya, kepada ummahat sekalian, ya. Mohon perhatiannya untuk mencari kata na'at dan man'ut di dalam ayat Al-Qur'an. Sudah belum? Sudah pernah disampaikan? Belum, Ustaz. Belum ya? Mencari na'at man'ut dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Pembahasannya itu sebenarnya lebih simpel ya. Misalkan kalau di dalam ayat Al-Qur'an banyak ya di surat juz 30 ya. Di juz 30 itu banyak. Nanti Ummahat cari yang ada sifat dan yang disifati. Nanti kita akan bahas. Mohon diingatkan ya Ummu Adlan ketika nanti pertemuan kita bahas dulu ya ayat-ayat yang sudah Ummahat setorkan ya. Yang di dalamnya ada na'at dan man'ut. Ya. Fahim tunan insyaallah. Ustaz. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan hal min soal?
Maafi soal. Maafi Ustadz soal. Afwan, Nah, yang ismi tanpa tanwin itu kan kalau di belakangnya ada sekali ya Ustadz, ada penekanan. Tapi kalau misalnya pakai kata dasarnya bisa Ustadz bisa. ditanwin. Misalnya penuh penuh sekali kan nggak Mm, pakai tanwin. Kalau mm. penuh aja atau Pakai tanwin. marah aja, haus Pakai aja tanwin. berarti pakai tanwin ya Pakai Ustadz. tanwin. Nah, Berarti godobun ya misalkan. Godobun. Ya. berarti semua kata yang ada penekanan itu tanpa tanwin berarti Ustadz. Nggak perlu dihafal isminya. Enggak. Ya. Ini dia yang menjadi perbedaan. Kebetulan yang tidak bertanwin, ya sifat yang tidak bertanwin dan penuh dengan penekanan, ya itu hanya ada 5 ini saja. Ya. Oh, nah Ustadz. Jadi dibatasi dari 5 ini saja. Itu nanti ada pelajarannya di pelajaran ke-23 ya. Nanti Om Adnan bisa lihat di pelajaran ke-23, pelajaran terakhir itu. Ya. 2 terakhir atau di pelajaran 22, 23 kalau tidak salah. Ya, tentang kata-kata ini yang tidak bertanwin, sifat yang tidak bertanwin, apakah dia penekanan, ya ada penekanannya atau tidak, atau ada yang lebih dari itu kosakatanya, ya ternyata kosakatanya hanya 5 ini saja, ya hanya 5 ini saja. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Maafi soal ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagian 4 ya, dari nomor 1 sampai nomor 4 ya, dan masuk ke dalam bagian ba halaman 50 insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan yang akan datang sama seperti ini ya, sahlun jiddan. Jadi kita nggak usah capek-capek ya untuk memahami dengan serius, dengan berletih-letih gitu ya. Karena mungkin sudah dipelajari ya, dan dimohon kepada ummahat ya untuk pertemuan yang akan datang sebelum kita masuk di hari Rabu ya, malam Kamis ini ya, hendaknya dibaca-baca dulu. Yang akan dibahas itu kan halaman 50 dan halaman 51. Mohon dibaca-baca terlebih dahulu, dipahami, agar nanti ketika pertemuan tidak perlu pusing-pusing kita mencari tahu ya, karena sudah dimurajaah atau sudah dibaca. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Yassarallahu umurana au jami' umurana. Ya, semoga Allah berikan kemudahan dari setiap aktivitas kita dalam rangka tulab ya, para penuntut ilmu menjadi hamba Allah yang senantiasa menimba ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.